Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina bi qira'atihi. Faslun. Wa min syurutis salati al-wudu'u wa furuduhu sittatun. Al-awwalu niyatut taharati lis-shalah bil qalbi aw ghairiha minan niyatil al-mujzi'ati inda ghuslil wajhi athani ghuslul wajhi jami'ihi. Maknanya faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Ini adalah fasal berbicara tentang syarat-syarat salat. Wa min syurutis sholati, lan iku setengah saking piro-piro syarat salat, dan di antara syarat-syarat salat al wudu'u utawi wudu, yaitu wudu. Dalam satu kaidah fikih itu hukmun lil maqasidi hukmun liwasailiha. Hukum bagi segala tujuan, maka hukum pula bagi perantaranya. Hukumnya sholat wajib, maka perantaranya sholat wudu wajib juga. Hukmun lil maqasid hukmun liwasailiha. Al hukmu lil maqasidi hukmun liwasailiha. Ya tidak sah kalau sholat tanpa wudu, atau mungkin dia sudah wudu tapi wudunya nggak benar. Nah, sama juga tidak sah. Makanya kalau dalam kitab Safinah, di antara syarat sahnya wudu itu al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui mana yang rukun, mana yang fardu dari wudu. Berarti harus belajar. Nah, kalau nggak belajar cuma ikut-ikutan aja, nggak sekolah madrasah, nggak pernah ngaji, ikut-ikutan, nah itu yang nggak boleh. Itu namanya taklid yang haram. Tapi kalau taklid ngaji kitab Islamut Taufik, kitab Safinah, yang penting kitab yang muktamad dalam kitab fikih, itu hukumnya wajib. Yang tidak boleh itu taklid ikut-ikutan, nggak ngaji, nggak apa, ikut-ikutan aja. Kalau taklid sama ulama yang muktamad itu yang bisa dipercaya keilmuannya, hukumnya wajib. Wa min syuruti sholati al-wudu'u, ada di kitab Tuhfatul Murid itu, wa malikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah wa wajibun taqlidu habrin minhumu. Nah, wajib hukumnya mengikuti salah satu imam 4 itu.
Ya kalau dijelaskan panjang. Tapi sudah cukup. Itu sudah menjadi kaidah para ulama bahwa kita tidak boleh keluar dari 4 mazhab tersebut. Tadi wa min syuruti sholati al-wudu'u wa furuduhu utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun ana 6, ada 6. Al awwalu utawi kang pertama, kalau di sini niyatut toharoti, niat bersuci lis sholati nganggo sholat, niat bersuci untuk sholat, bil qalbi kelawan ati, jadi di hati, niat itu wajibnya di hati. Tetapi melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, itu kan, atau usolli fardhu zuhri dan seterusnya, itu berarti melafazkan. Kalau ulama 4 mazhab sepakat niat itu di hati, sepakat semua di hati. Dan tempatnya yaitu ketika kalau wudu ketika membasuh muka, kalau salat ketika takbiratul ihram. Semua tersepakat di hati, tetapi melafazkan niat, nah itu ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah. Kalau Syafi'i sunnah, Hanafi juga sunnah. Kalau Maliki saya nggak tahu, sama Hambali nggak boleh kalau nggak salah. Wallahu a'lam. Ala kulli hal dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Apa alasannya? Karena melafazkan niat itu membantu supaya connect hatinya. Apalagi orang awam seperti kita ini yang banyak kesibukan, banyak maksiat tentunya ya, banyak dosa. Nah itu jangan sampai ketika sholat kita nggak tahu mau ngapain kan. Tadi habis ngechat Allahu Akbar, kemana blank otaknya, itu nggak sah sholatnya. Kalau dalam mazhab Hanafi dia harus istihdor. Istihdor itu dia tahu dia mau ngapain nih. Nah, tapi kalau cuman ada orang kan dari rumah keluar masjid kan sudah mau niat, itu namanya bukan niat, itu namanya azm. Kalau niat itu gimana dalam Syafi'i itu? Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, harus hafal. Menyengaja melakukan sesuatu dengan dibarengi melakukan sesuatu itu namanya niat. Kalau ada jeda antara keinginan sama perbuatan namanya azm. Kalau niat antara keinginan sama perbuatan bareng. Seperti saya mau ke Jakarta sekarang, ambil kunci, pegang mobil, lah itu namanya niat. Tapi nantilah sore saya mau ke Jakarta, itu namanya azm dalam bahasa Arab loh. Kita ngomong bahasa Arab, bukan ngomong Indonesia. Innamal a'malu binniyat. Nah itu niat dalam bahasa Arab tadi. Ala kulli hal, dalam hati itu wajib wudu. Kalau wudu mazhab Hanafi sunnah, niat itu. Karena itu ibadah wasail. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi wudu sama mandi jinabat, kalau nggak pakai niat sah wudunya, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i harus pakai niat. Kalau kuliah mazhab Syafi'i, saya ulangi, niat dalam hati. Dia harus tahu ngapain. Nawaitul wudu'a. Adapun lisan itu membantu apa yang dalam hati. Kata ulama, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kata-kata itu terdapat di dalam hati. Wa innamal lisanu ju'ila lil fuadi dalila. Lisan itu dijadikan alat untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati. Ya kita lihat aja kalau orang marah apa yang keluar dari mulutnya. Ya, itu ekspresi kata-kata hatinya isinya begitu. Nah, kalau orang lagi kasmaran, lihat apa mulut yang dia omongin dan seterusnya. Nah, jadi saya ingat kalau Dokter Bukti itu dulu jelasin, kalau orang membaca usolli atau membaca nawaitu atau wudu itu diibaratkan seperti orang nyela motor itu yang starternya mati, salah sampai jeblok sampai bunyi, nah berarti itu sudah connect gitu. Berarti hatinya sudah connect. Nah itu niat itu seperti itu gambarannya, seperti orang mau nyela motor itu yang mungkin
karena sudah rusak starternya kan. Kayak kita kan sudah rusak nih hatinya, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, sudah enggak apa namanya, sudah tidak bunyi lagi starternya, harus disela dulu. Nah itu tujuannya biar connect. Nawaitu usolli fardhu tuhri, ya hadir hatinya kan, usolli fardhu tuhri. Karena mulut itu tadi membantu agar hatinya connect, maksudnya nyambung, tahu dia mau ngapain. Makanya di sini dalam mazhab Syafi'i niat toharoh wajib hukumnya, wudu. Apakah niatnya lis salat? Boleh. Au ghairiha atau liyane niati toharoh. Au ghairuha berarti, atau liyane niat toharoh seperti niat wudu. Nawaitul, kalau kita seringnya nawaitul wudu'a, ya boleh. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari, boleh. Tetapi minan niyati, setengah saking piro-piro niat, al mujziati, kang diperbolehkan. Ya, niat wudu kalau di sini di syarahnya itu adalah minal mujziati, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala niat taharati amane kaniyati ada wudu. Nah, seperti niat wudu, seperti kebiasaan kita itu. Nawaitul wudu'a. Nah. Au niat wa furudihi, atau niat kefarduan wudu dan seterusnya. Ya cukup nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, sudah cukup. Kapan niat itu? Yaitu inda ghuslil wajhi, ing dalem nalikane membasuh wajah. Ketika membasuh muka, kalau dalam Safinah gimana ibaratnya? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Harus hafal santri Safinah. Ketika membasuh awal bagian dari muka. Jadi ketika membasuh muka, Kak, ketika membasuh muka niat dalam hati, tapi kalau nawa itu ya ketika basmalah, nawaitul wudu ala hadaril asghari fardhulillahi ta'ala, itu sunnah. Nah ketika di dalam hati ketika membasuh muka, artinya niat wudu. Mazhab Syafi'i. Kalau misalnya, berarti selama ini saya nggak pernah niat wudunya, gimana Pak Ustadz? Ya pakai mazhab Hanafi sudah terlanjur kan. Mazhab Hanafi kan sunnah niat itu. Udah terlanjur. Nah membolehkan. Nggak apa-apa. Jadi pada ngulang sholat bertahun-tahun, masih ada yang membolehkan. Wallahu a'lam. Yang penting banyak istighfar aja. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita mulai wudunya adalah niatnya ketika membasuh muka, ya. Kalau nawa itu ya ketika cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu ala fadlillahi ta'ala, itu enggak apa-apa. Terus baru niat ketika membasuh muka. Asani utawi kang nomor loro yang kedua iku ghuslul wajhi, basuh wajah, basuh rai kalau kasarnya, membasuh wajah. Jami'ihi, sekabehane wajah, semua berarti kalau nggak salah batasan wajah itu Allahumma sholli ala sayyidina sini dan jalannya. Ada nih, min manabiti sya'ri, dimulai saking piro-piro nggon tukule rambut, ulangi, min manabiti sya'ri ra'sihi, saking piro-piro nggon tumbuhe rambut kepala, dari sini berarti, ila dzaqani, maring dzaqon, ini apa namanya, dagu. Ini kalau vertikal. Kalau horizontal, kalau dalam mazhab Hanafi, ma baina syahmatai udhunain, yaitu di antara dua
telinga. Kalau di sini wa minal udhuni ilal udhuni, dari telinga sampai telinga. Berarti ini horizontal dari telinga ke telinga. Kalau vertikal dari ujung tumbuhnya rambut sini nih sampai dagu. Itu harus kena. Termasuk pelipis-pelipis sini semua ini. Termasuk pinggir-pinggir sini harus kena. Harus kena semua. Nah, kalau di situ ada janggutnya yang tebal, kalau tebal ya, ukuran tebal itu nggak kelihatan kulitnya, itu cukup diusap. Tapi kalau mau dimasukkan sampai ke dalam, nggak apa-apa juga kalau bisa, tapi sunnah. Tapi kalau yang kelihatan kulitnya, kayak saya ini namanya tipis ini, misalnya di sini tipis, wajib harus kena kulitnya. Kalau yang tipis, kalau yang tebal tidak perlu, cukup di takhlilil ya, cukup di sela-sela, biasanya dari bawah kayak gini. Itu kayak jenggotnya Usama bin Laden, lihat jenggotnya aja, nggak usah ngikut pemikirannya, nggak usah. Jenggotnya kan begini itu kan. Umpama contoh ini, kalau mau wudu ya sunnah juga di sela-sela gitu. Nah, wa minal udhuni ilal udhuni, dari mulai mana biti sya'ri gitu. Tadi saya ulangi, kalau vertikal dari mulai awal tumbuhnya rambut di sini ya. Kalau misalnya orangnya udah terlanjur botak, ya tetap dari sini umumnya. Bukan berarti kalau botak dari sini mulai, enggak. Sini aja umumnya maksudnya. Sampai dagu, kemudian dari telinga sampai telinga. Sya'ron wa basyaron. Nah, termasuk rambut-rambut yang di sini nih, pelipis ini nih harus kena nih. Wa basyaron, dan kulitnya, kalau yang kulitnya jenggotnya tipis. Illa batina lihyatir rajuli, kecuali batine jenggote rajul, maksudnya bagian dalam yang tebal. Wa aridaihi, dan jambang ini nih. Ini jenggot tebal sama jambangnya tebal juga. Idza kasufat, ing dalem nalikane tebel opo lihya sama jenggot tadi. Jenggot sama jambang tadi. Idza kasufat, kalau tebal. Kalau yang cetakan Haromain itu pakai shin, salah itu. Harusnya pakai sa, diganti. Sampai sa. Idza kasufat, nalikane tebel opo lihya sama aridaihi. Jadi kecuali kalau yang jenggotnya tebel sama jambangnya tebel, maka tidak wajib, tapi sunnah di takhlil. Yang ketiga, as-salisu, utawi kang nomor 3, iku ghuslul yadaini, membasuh tangan loro, ma'al mirfaqaini, sumertane sikut loro, sampai sikut. Nah, ini yang paling penting nih, wa ma'alaihima, wa malan barang alaihima kang ana ing dalem, maksudnya alaihima yang terdapat di dalam yadaini dan mirfaqaini, termasuk kuku. Kalau yang kukunya panjang itu harus kena. Kalau ada kotorannya dibuang kotorannya, jangan sampai airnya masuk ke dalam sini, harus kena air. Kemudian lipatan-lipatan ini, kalau yang masih muda sih, kalau yang sudah tua itu kan banyak lipatan-lipatannya, itu harus sampai airnya juga ke sana. Itu makna wa ma alaihima, wa malan barang alaihima kang ana ingatase yadaini lan mirfaqaini. Di sini di syarahnya min sya'rin wa in kasufat wa azfarin, dan kuku, wa in tolat, walaupun kukunya itu panjang. Nah, jadi saya ulangi,
Kuku yang paling penting itu, eki biasanya suka memelihara kuku. Itu harus di bagian dalamnya harus kena air. Ar-rabi'u utawi kang nomor papat iku mashur roksi, ngusap asal mana endas, maksudnya mengusap rambut kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i au ba'dihi atau sebagian rambut. Kalau sunahnya kita mazhab Syafi'i sunah ya. Sunahnya semua. Jadi gini caranya. Tangannya gini. Belakang. Kemudian dibalik ke sini. Sunah. Kalau mazhab Maliki wajib. Kena semua. Kalau kita sunahnya semua. Tapi di sini au ba'dihi atau sebagiannya rambut. Yang namanya ba'd itu satu adalah bagian daripada rambut. Jadi boleh mazhab Syafi'i satu. Itu boleh. Enggak masalah. Tapi kebangetan kalau wudu. Mungkin karena tadinya habis pakai minyak wangi jelly kan, pakai minyak rambut, mau wudu sayang gini aja. Kebangetan itu. Tapi sah wudunya. Makanya di sini walau sya'ra, walaupun itu satu rambut. Ini lagi ngomong hukum. Tapi pada prakteknya nggak ada yang gini. Ya ada mungkin ya tadi orang yang lagi di make up itu kan biasanya. Tapi saya ada beberapa orang berpendapat katanya kalau kayak pengantin itu yang di make up katanya itu boleh sholatnya di jamak takdim atau jamak takhir. Itu pendapat nggak benar. Menurut saya nggak benar itu. Menurut saya nggak benar. Jadi jangan diambil pendapatnya. Masih mending ya kalau ngomong secara ngomong syariat ya, ngomong syariat ini mah ngomong. Ya kalau dikasih lipstick, dikasih bedak ya kalau ngomong syariat mah kan nggak boleh itu. Mana peneliti bertahun-tahun kan kecantikan nggak boleh. Nah terus mana udur syar'inya sampai ditambahin boleh kalau mau di jamak takdim, jamak takhir katanya. Kan takut make upnya rusak. Nah, make up itu duniawi ya masih mending dibongkar aja make upnya wudu nanti pakai make up lebih. Iya kan? Nah, kalau mau bener-bener cinta Allah sama Rasulnya. Tapi kalau masih sedang dunia ya terserah mau nggak usah dikosor, nggak sholat aja juga sekalian. Masalah ada sholat nggak sah buat apa? Jangan setengah-setengah lah. Nah, jadi jangan itu. Menurut saya tidak boleh lah. Menurut saya tidak boleh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Berarti masih lurus pikirannya. Garis lurus berarti. Lagi musim garis lurus ini. Yang penting bukan garis fulus. Bahaya kalau garis fulus ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini sih sekedar wacana apa namanya? Sekedar wacana apa namanya? Wawasan aja lah. Wawasan aja. Artinya lain kali kalau itu nggak ada yang begitu. Make up ya di busek aja terus di wudu lagi, make up lagi gitu kan. Wallahu a'lam. Nah, boleh walau sya'rah, tetapi fi haddihi ing dalam batasan yang disebut rambut tadi. Jadi mulai dari sini namanya rambut sampai ke belakang sini masuk kategori. Mau di sini, yang penting rambut. Fi haddihi batasan kepala. Tapi kalau di luar konteks ini ya nggak boleh, harus kena. Kok bisa berbeda-beda sih? Kalau Maliki harus semua. Kalau Syafi'i kok cuma satu saja. Kalau Hanafi segini. Apa rubuk rosi, ubun-ubun semua harus kena kalau Hanafi. Yaitu hanya karena perbedaan penafsiran tentang min itu dalam Al-Qur'an. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum maaf ba bukan min. Menafsirkan huruf ba itu satu. Kan? Idza qumtum ila sholati, jika kamu mau mengerjakan salat, faghsilu, berwudulah dengan cara faghsilu dengan membasuh wujuhakum, muka-mukamu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dengan kedua tanganmu ilal marafiqi, wamsahu, dan usaplah biru'usikum. Nah itu ba ru'us itu jamak apa? Ru'us jamak taksir, kata roksun kepala, jamaknya ru'us, piro-piro endas, piro-piro rambut maksudnya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah biru'usikum. Nah ini huruf ba kata mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i itu banyak namanya litab'id.
Tapi itu sebagian. Berarti menafsirkan wamsahu biruusikum dan usaplah sebagian rambutmu. Jadi satu itu bagian daripada rambut kepala, cukup. Kata Syafi'i. Kata Maliki itu banyak bazaidah itu. Saya ada tambahan. Sehingga maknanya wamsahu biruusikum dan usaplah kepalamu, rambut kepalamu. Berarti semua yang makna rambut kepala harus dibasuh, kata Maliki, karena banyak itu bazaidah, jadi tambahan, nggak ada maknanya. Kalau kata Hanafi itu banyak lil ilsaq namanya. Lil ilsaq itu ya nempel lah, segini. Nempel. Jadi makanya begini. Kemudian didukung oleh beberapa hadis, masing-masing punya hadis. Kita tahu nggak huruf ba itu udah berapa maknanya dalam Al-Quran? Banyak, ada balil tab'id, ada balil zaidah, ada balil ilsaq, ada balil muqabalah, ada balil isti'anah. Banyak sekali. Kalau lil mu'awadhah, ishtaraitul kitaba bi 25 rupiah misalnya. Berarti itu lil mu'awadhah, ditukar. Saya beli kitab ini, saya tukar dengan uang 25 rupiah. Banyak. Nah ini untuk menentukan bali tab'id, balil ilsaq, bali zaidah. Apa dulu Nabi pernah bilang ini banyak bali zaidah ya? Nabinya kagak pernah bilang. Sahabat juga Nabi gak perlu ngomong, karena beliau ngomong dengan sahabat orang di zamannya dengan bahasa yang sama, dengan epistemologi yang masih terawat yang sama, terminologi yang sama. Bahasa itu kan berkembang, sehingga mereka tidak butuh penafsiran, tidak butuh penjelasan lagi. Kata Nabi nggak bilang ini banyak balai zaidah ya, awas lah. Nggak ada ilmu nahwu belum ditemukan di zaman Nabi itu. Nggak ada, bid'ah itu, tapi bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Nah sehingga dari situlah muncullah perbedaan pendapat. Nah perbedaan pendapat begini, mana semuanya benar, nggak ada yang keliru, nggak ada yang keliru, semuanya benar. Nanti coba kalau ketemu sama Nabi, kamu Syafi'i, oh benar, kamu Maliki, benar. Ya nggak benar, itu orang nggak pakai mazhab. Kamu ikut siapa? Waduh, nggak tahu saya. Loh kamu tahu ini apa namanya? Nggak tahu pak. Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi itu cuma sekelumit sisi-sisi dari perbedaan mazhab di situ. Ala kulli hal, orang itu dalam beragama harus tahu dalilnya apa. Kalau tidak tahu dalilnya, nanya sama ulama, cukup pendapat ulama itu dalil bagi kita. Jadi kalau orang pesantren, orang kita ini, dalilnya mana? Ada di kitab Sulamul Taufik. Ini, udah cukup. Nggak perlu Quran hadis, nggak perlu. Udah cukup. Kalau dikasih Quran hadis juga nggak bakal ngerti. Bahasa aja belum bisa, ya kan? Emangnya hadisnya bahasa Indonesia? Bahasa Arab ini bro, beda. Bahasa Arab. Ini tahu kalau di bahasa Ida, Bali, Tab'in, ini. Oh, hadisnya begini. Nah emangnya Imam Syafi'i nggak tahu hadis yang kamu bilang itu? Yang Nabi dekat sama Syafi'i sama Kanjeng Nabi itu jaraknya. Beliau wafat 205 Hijriah kalau nggak salah. Lahir 150 Hijriah. Ya paling berapa generasi aja. Kalau kita kan jauh sampai hari ini. Ala kulli hal, tadi saya ulangi, itulah diantara kenapa berbeda dalam masalah mengusap rambut. Kemudian yang kelima, al-khamisu taingkang lima iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro, ma'al ka'baini sumbertane keong loro, basuh. Kalau ada mazhab lain itu nggak boleh saya sebutkan ya, itu diusap kaki itu diusap, nggak dibasuh. Kalau dibasuh itu kan berarti kan harus mengalir. Kalau diusap itu diusap aja. Nah ada sebagian mazhab tapi mazhabnya lemah, kakinya kalau wudu diusap, nggak disiram, nggak dibasuh kayak kita, itu diusap sekali. Kenapa? Karena masalah atof bawahnya itu, kan? Fagsilu, dan basuhlah wujuhakum, dibasuh aja itu. Wa aydiyakum, dan tangan kamu yang dua itu, ilal marafiki, sampai sikut. Wamsahu, dan usaplah biru usikum, tadi dengan berbeda pendapat, wa arjulikum. Nah, dengan wa arjulikum, wanya ini kalau ngaji nahwu, kata ulama yang mengatakan kaki tidak usap itu ataf kepada wamsahu, dan usaplah sebagian rambut kepalamu
dan kakimu. Berarti kaki tidak diusap. Karena ini atafnya ke wamsahu. Kalau kita tulis enak tuh, nanti ngerti. Wamsahu, dan usaplah biru usikum, sebagian rambutmu. Wah itu dan. Ataf ini. Mana matuf kemana? Kata ulama itu matufnya kepada wamsahu. Berarti dan usaplah sebagian rambutmu dan usaplah kakimu. Berarti kaki diusap. Itu sebagian, tapi itu madzhab lemah. Karena ada qiraah wa arjulikum, ada juga yang wa arjulakum. Kalau wa arjulakum berarti waghsilu wujuhakum. Maf'ul bihi kan? Wa aydiyakum fathah mansub. Itu loh, jangan nasab tadi ya. Wamsahu birusikum majrur karena ada banyak itu kan. Wa arjulakum. Mansub lagi pakai fathah lagi. Karena itu atofnya kepada fagsilu, kaki itu dibasuh. Itu perbedaan. Wow. Kalau dalam bahasa lain nggak ada begitu. Tapi menurut mazhab yang mutamat 4 mazhab, kaki itu dibasuh. Bahkan itu mungkin sudah jumhur ulama, mungkin juga sudah ijma kayaknya. Karena ada qiraah yang wa arjulikum diatofkan kepada wamsahu, itu lemah. Ada qiraah wa arjulikum dan kakimu dia majrur. Tetapi ini walaupun majrur, dia tetap atofnya ke waghsilu. Dalam bahasa Arab namanya al-mujawarah, lil mujawarah, karena bertetanggaan. Kalau nggak ngerti bahasa Arab susah mencernanya. Dalam sebuah syair itu ada juhru dobbin khoribin. Harusnya juhru dobbin, harusnya khoribun, karena jadi khobar. Khorib itu khobarnya juhru. Kalau dobbin itu mudhof ilaih kan. Kalau di mana Jawa juhru dobbin utawi elenge menyawak. Iku khoribun, adanya khobar. Iku khoribun rusak. Tapi ada satu syair bacanya nggak khoribun, khoribin. Tetap dia khobar. Tapi baca kasroh kenapa? Karena bertetanggaan dengan dobin, juhru dobin khoribin. Kayak enakan bin gitu kan. Sama yang kiroanya wamsahu biruusikum wa arjulikum. Nah itu karena lil mujawarah dengan itu. Nah makanya mazhab Hanafi tertibnya wudu itu kata beliau sunnah. Kalau kita wajib. Mazhab Syafi'i wajib. Bahkan dalam kitab Safina, kalau meyakini satu yang fardu sebagai yang sunnah, batal wudunya. Kata Syafi'i, wudunya orang Hanafi itu batal. Kenapa? Karena dia meyakini ya sesuatu yang fardu sebagai yang itu kritik terhadap mazhab Hanafi. Kalau kita ngaji Safina, itu kalau memahami perbedaan mazhab ke situ larinya. Malah lari ke sana. Kata Hanafi, tartib wudu itu karena wa arjulikum itu atofnya kepada waghsilu. Perhatikan dan basuhlah mukamu dan kedua tanganmu dan kakimu wamsahu birusikum, baru usaplah rambut. Jadi urutannya niat sunnah, basuh muka, basuh kedua tangan, basuh kaki, baru usap kepala. Itu urutannya Hanafi. Kalau Syafi'i tidak, sesuai dengan posisi ayat. Posisi ayatnya kan walaupun atofnya ke waghsilu, tapi tetap posisi ayatnya kaki itu setelah kepala. Makanya kata Syafi'i, posisi ayatnya waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Berarti niat basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Urutannya Syafi'i sesuai dengan posisi ayat. Kalau Hanafi sesuai dengan gramatikal Arab, bahwa ini atop kepada sana. Nah itu perbedaan mazhab itu di situ. Jadi mereka para ulama mazhab itu berpendapat itu udah dasar Al-Quran sama hadis, yang bukan pendapat murni otak dia sendiri, bukan. Kalau mereka berpendapat otak sendiri nggak boleh. Nggak ada tuh ulama ngarang sendiri itu, bikin fikih nggak ada dalil rujukan Quran sunnahnya. Cuman tadi cara memahami sunnahnya itu seperti itu. Mereka punya kekuatan bahasa Arab yang luar biasa. Hari ini orang baru pensiun, beli kitab terjemahan hadis, langsung wah ini gak ada hadisnya. Gak ada hadisnya kamu hafal hadis apa? Wah gimana? Ya kitab-kitab ini kan gak ada hadisnya, emang gak ditulis hadisnya. Karena kitab ini disusun untuk para pemula.
Kalau dikasih hadis bingung nanti kalian. Kan tadi ngomongin bali tab'id aja nggak ketemu, oh, ada berapa tuh, banyak banget ngapalinnya nggak habis-habis. Iya, ngomongin ataf ini ataf ke sini ini ilmu jawab apa itu nggak ngerti, susah. Nah, bingung, nggak usah dijelasin. Makanya kitab kuning itu bagi orang awam seperti kita itu sudah hujah, cukup. Kita kalau di pesantren dalilnya apa? Dalilnya ada di kitab Iqna halaman sekian begini, udah cukup orang awam. Karena pendapat ulama itu hujah bagi kita. Pengennya dari Nabi. Kalau dari Nabi, kalau Nabi ngomong, kamu paham nggak? Itu masalahnya kan. Masalahnya. Pengennya Quran. Paham nggak kamu Quran? Nggak paham apa? Baca aja belum bisa. Kita lanjutkan. Au mashul khuffi, atau mengusap khuf. Khuf itu kalau dimanai, kalau Kesepu dulu ngane sepatu bot. Ya itu hazanah, warisan translitasi ulama zaman dulu, kita hargai kan. Dulu memilih khuf itu dimaknai sepatu bot. Tapi kalau dulu saya waktu ngaji sepatu bot, dalam benak saya itu sepatu bot yang dipakai belang orang pemadam kebakaran tuh ya. Ternyata bukan itu. Khuf itu ya terbuat dari kulit biasanya. Kemudian dipakai untuk ya seperti kaos kaki. Untuk kalau musim dingin itu sangat dibutuhkan lagi pakai khuf. Jadi nanti wudunya nggak perlu dicopot khufnya. Cukup diusap khufnya itu. Tapi ada syarat rukunnya. Syaratnya itu diantaranya menggunakan khufnya itu setelah suci dari 2 hadas. Jadi kita punya wudu dulu, nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil, baru pakai khuf. Nanti kalau mukim berapa hari? Kesempatannya 24 jam. Jadi selama 24 jam dia boleh nggak copot khufnya ini. Kalau wudu diusap aja. Bagian atasnya ya yang diusapin. Kalau kos kaki nggak masuk, nggak boleh. Ada tuh mazhab, ya saya nggak boleh sebutkan lah, kos kaki diusap, itu mazhab batil, nggak boleh. Ya maksudnya tidak sejalan dengan 4 mazhab lah. Saya sih bilang berani saya ngomong batil kalau nggak sejalan dengan 4 mazhab, tidak benar. Jadi kalau pakai kaos kaki di khuf nggak boleh. Karuan sepatu abri itu boleh, nggak dicopot, tapi syaratnya pakai sepatunya harus punya wudu dulu. Harus punya wudu, terus yang tidak tembus air. Nah, kalau saya kan tembus air, terus sekiranya bisa dipakai untuk jalan-jalan, pergi kemana. Normalnya ya sepatu tentara itu. Saya kalau di Suriah suka lihat tentara sholat pakai sepatu itu. Kalau di sini ada orang sholat pakai sepatu, wah sesat ini. Aliran ekstremis, radikal ini sama pakai sepatu. Nggak mau perang berarti. Enggak, itu boleh, tapi ada syaratnya. Pakainya itu masih punya wudu. Terus kalau mukim 24 jam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Dan nanti ada bab sendiri lah di kitab Safina itu ada. Nah, kemudian kalau kalau misalnya sobek 24 jam berarti batal. Tapi kalau wudunya batal, misalnya buang angin, ya dia nggak perlu dicopot, cukup wudu aja. Kecuali kalau dia jima, nah batal itu harus dicopot. Nggak ada mandi jinabat terus diusap kakinya, nah, copot sepatunya. Nah itu fungsinya kalau musim dingin Pak. Kalau musim dingin, jadi enak kita wudu kakinya nggak perlu diusap, nggak perlu disiram, kan lumayan kalau wudu. Kalau hari ini di Amerika saya lihat di berita itu minusnya sampai minus 16 derajat Celcius, tuh ngeri. Saya pernah min 5 aja setengah mati. Itu minus 18 derajat Celcius itu, nggak bisa saya bayangkan itu kayak apa. Lebih-lebih di New York ya kalau nggak salah, dipadamkan itu listriknya itu. Berarti kan nggak ada heater ya. Dengan dingin segitu nggak ada heater, itu selimutnya berapa kali lipat. Masalah. Nah itu ya kayak kita di sini musim dingin, musim hujan boleh pakai khuf. Nanti nggak copot-copot.
Tapi tidak boleh karena najis yang banyak. Kalau sekedar nasi kecil maafu sih nggak masalah. Kalau najis, kamu pakai sepatu, mau copot-copot sepatunya kamu ya, tentara itu ya. Sholat sepatu juga dicopot, ya bersihin dulu sepatunya. Wudunya, jadi pakai sepatunya itu dalam keadaan punya wudu. Jadi, au mashul khuffi atau ngusap khuf, diusap bagian atasnya ya, bagian atas kaki itu, bukan bagian bawah. Idza kamulat, nah itu kan nalikane sempurna apa syurutuha piro-piro syaratnya ngusap khuf. Jadi syarat-syaratnya harus disempurnakan dulu. Boleh pakai khuf. Kalau lihat Syekh Nazim Al-Haqqani itu, kalau saya lihat di foto-fotonya, beliau termasuk yang jarang lepas khuf. Memang karena kalau orang tua itu pakai khuf itu membantu. Jadi dia nggak sering buang angin, kan kakinya ketutup, dingin. Nah, makanya pakai khuf terus, itu supaya mencegah supaya tidak sering buang angin. Kalau Ibnu Arabi itu ya, Al-Imam Ibnu Arabi yang punya kitab Futuhatul Makkiyah, saya baca di Fatwa Hadithiyah punya Ibnu Hajar, beliau itu pernah 3 bulan nggak pernah batal wudunya. 1 kali wudu sampai 3 bulan. Jangan dipikirin kapan ke kamar mandinya. Emang nggak. Kapan mandinya. Jadi wudunya sekali, Pak. Sampai 3 bulan nggak batal. Nah itu, masa orang yang kayak gitu pendapatnya keliru? Ya kan nggak mungkin. Kita sehari wudu berapa kali? Ya nggak usah wudu, berapa kali kita batal wudu itu kan? Berapa kali kita masuk kamar mandi? Imam Malik, kalau nggak salah saya baca di Sawi itu, beliau 3 hari sekali masuk kamar mandi. Malu sama Allah Subhanahu wa taala, keseringan masuk kamar mandi. Kita sehari kamar mandi 10 kali itu. Apalagi yang minum terus. Malu, ulama malu, masuk kamar mandi lagi. Imam Malik 3 hari sekali masuk kamar mandi. Kalau Ibnu Arabi sampai 3 bulan nggak pernah batal wudunya. Subhanallah. Biwuduin wahid di sini. Kita sehari wudu sekali aja susah. Dari subuh sampai subuh lagi bisa nggak sekali wudu ya? Itu artinya mereka itu orang-orang yang terjaga. Kita mah susah, pengen tahajud aja malam udah mules, nggak jadi sholat tahajud, udah selesai mules, wudu lagi, pengen pipis, udah banyak dihalang-halangin, kayak Allah nggak seneng gitu, kita pengen sholat itu, di sini dosa tok kamu katanya, kayak nggak mau lu, udah, aduh, astagfirullahaladzim, malu kita. Jadi kalau sama ulama itu malu, kita nggak kelas, ibadah aja nggak kelas. Jadi dusun kita itu kalau itu pendapat ulama itu, kamu pikir disamain pendapat ulama sama pendapat kamu, beda. Ulama kita itu Imam siapa? Imam Malik wudu masuk kamar mandi 3 hari sekali. Ibnu Arabi 3 bulan wudunya nggak batal. Wallahu alam. As-sadisu, nah ini yang ke-6, iku at-tartibu tartib. Makanya tadi saya bilang kalau mazhab Hanafi Syafi'i hukumnya wajib tertib itu. Niat, basuh muka, basuh 2 tangan, ngusap rambut kepala, basuh kaki, kemudian tertib 6. Kalau Hanafi tertib sunnah. Juga tertibnya tadi nggak sama dengan kita. Karena bisa berbeda ya tadi. Pemahaman teksnya tidak sama dengan kita. Wallahu a'lam. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji wa yungqidu lan batalaken al wudu'a ing wudu apa ma barang kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro ghairal mani liyane mani, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul sama dubur, itu membatalkan wudu kecuali mani.
Kita dalam mazhab Syafi'i mani itu tidak membatalkan wudhu, keluar mani itu, tapi mewajibkan mandi jinabat. Wa masu kubulil adami, lan gepok itu memegang kubul itu jalan depan, al adami anak Adam, memegang kubulnya anak Adam. Anak kita misalnya lagi dicebokin misalnya, atau dari kita sendiri misalnya, batal wudunya. Kalau megangnya dengan ini bibatinil kaf, ini nanti ada di belakang. Au halaqati duburihi, atau kalau di mani Jawa bunder-bundere dubure anak Adam, bool, pegang. Bibatnil kafi, kelawan batine epek-epek nih, dengan batin telapak tangan. Kalau di Safina itu au butuni asobi'i, atau batine piro-piro driji. Ini driji nih. Kalau Agung dulu mananya triji katanya. Kata saya bukan triji, Gung. Driji apa driji Pak Ustaz? Ini driji. Dulu masih belum 4G Pak, masih 3G. Jadi dia waktu itu disangkanya 3G. Kok Safina udah ada 3G katanya zaman dulu katanya. Zaman awal. Kekayaan Islam Nusantara itu ya di sini, bahasa Jawanya. Para wali dulu yang Islam Nusantara itu maksudnya Islam yang ada di Nusantara loh. Bukan Islam Nusantara yang kayak di media sosial itu. Enggak. Islam yang ada di Nusantara ya sama aja, Islam Nusantara, Islam Arab, Islam Yaman, Islam Mesir sama. Orang mereka juga belajarnya di Arab kan. Nah, kemudian bibatnil kafi bila hailin, kelawan tanpa aling-aling, tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Kalau pakai alat itu apa namanya? Yang buat nyuci itu, ya sarung tangan yang bersih yang terbuat dari karet itu, misalnya itu nyebokin anak pakai itu, ya nggak batal wudunya, kan nggak nempel gitu. Atau dengan ini juga tidak batal zahir, tapi susah gimana sih? Ini nggak bisa. Ini sih lagi ngomong aja kalau gitu kan, nggak batal wudunya tanpa aling-aling. Ya, dulu ingat Dr. Wahbah Zuhaili itu almarhum itu. Cerita teman orang Indonesia itu kan senang sama ulama Arab. Saking senangnya, memang kalau di Arab itu nggak ada tradisi perempuan salaman sama kiai, itu nggak ada. Di jalan aja kalau ada kiai, assalamualaikum Ustaz, nggak ada di sana. Perempuan nggak musim. Ya laki-laki, kalau laki-laki juga paling ya assalamualaikum salaman udah. Kayak kita kan, ada kiai, assalamualaikum Pak Kiai, mau kemana Pak Kiai? Kepo orang ini. Lalu kiai, kata kiainya, mau nggak tahu mau ke istri mudanya, kiainya malu kan. Kepo orang sana mah enggak, biasa aja, nggak ada. Ya ketemu salaman, sini mah enggak. Saking akrabnya, saking persaudaraan kita luar biasa itu kan. Temu Pak Ustadz, mampir, itu ibu-ibu di rumahnya. Sana mah nggak boleh, perempuan mampir. Waduh seneng nih, ada di rumah mampir, nggak ada di sana. Makanya jamaah haji kita itu kadang-kadang sering salah di sini, sering keliru, ada miss karena budaya kita nggak sama dengan di sana. Makanya kiai saya dulu di Cirebon itu, Kiai Mas Duki Ali almarhum, kalau wasiat orang mau haji itu ya dia nggak cerita ibadah, itu mah cukup di KBIH kan. Dia cuma satu wasiat, jangan bawa adat sini ke sana katanya. Tuh susah ya, itu gara-gara terjadi kriminal, terjadi kesalahan segala macam, itu karena kita adat orang sini dibawa di sana. Nah, sana orang jamaah haji kita yang perempuan itu ya gitu, temu laki-laki saking sopannya, senyum-senyum, gitu. Salahnya orang Arab digituin, waduh deg-deg seneng ini. Kalau kita kan biasa di salaman ceritanya. Mau salaman karena saking pengen salamannya, kata beliau nggak boleh. Tapi karena sangat toleran beliau, akhirnya beliau pinjam sorban kalau nggak salah. Pinjam sorban, tangannya dilibet sama sorban terus salaman pakai sorban. Nah itu nggak batal wudunya Pak. Nggak batal. Luar biasa ulama itu, tolerannya sampai segitu.
Nah, udah kemudian walamsul basyarotil ajnabiyati lan demek ngepok Allah mana coba. Menyentuh kulitnya ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan yang bukan mahram. Kalau mahram itu adik kandung, itu mahram, nggak batal. Mahram itu artinya haram dinikahi. Ibu mertua itu mahram, salaman nggak batal. Sampai walaupun cerai sama anaknya tetap selamanya. Ibu mertua itu mahram mu'abbad. Ibu kandung karuan, nenek karuan, bibi adiknya ibu sama, itu mahram. Adiknya bapak apalagi. Tapi kalau kakak ipar itu ajnabiyah. Adik ipar ajnabiyah. Kalau bersentuhan batal wudunya. Kalau mazhab Syafi'i mutlak bersentuhan kulit dengan ajnabiyah batal. Kalau Hanafi mutlak bersentuhan dengan ajnabiyah tidak batal. Hanafi. Kalau Maliki ada 4. Kalau menyentuh sengaja kemudian syahwat batal. Nanti syahwat ya. Menyentuh sengaja syahwat batal. Menyentuh sengaja tidak syahwat batal. Berarti frigid itu. Menyentuh sengaja tidak syahwat batal. Yang ketiga, tidak sengaja kesentuh syahwat batal. Terus mana yang tidak batal? Yang keempat, tidak sengaja tidak syahwat, itu tidak batal. Itu mazhab Maliki. Lebih hati-hati ya, lebih kontekstual. Tapi jangan di modus, tidak sengaja tidak syahwat, itu batal. Kalau orang ngaji fikih biasanya begitu. Itu. Nah, kalau mazhab Hanafi, setahu saya mutlak tidak batal. Kalau istri itu bukan ajnabiyah, istri itu namanya halilah, halal. Halal disentuh. Tapi batal juga wudunya. Nah, kalau ajnabiyah batal wudunya, kalau sengaja dosa. Kalau ngaji, jangan ngomongin budaya Pak, budaya mah masing-masing aja. Kalau ngaji, tapi kompromi budaya dengan agama di negara kita sudah bagus, Itu orang Serang salaman begini sama ibu-ibu itu sudah bagus itu sudah kompromi itu sudah bagus. Kan kita enak juga salaman, haram. Wah, enak itu. Haram ditampak aja gundulmu. Gaya itu. Itu ya itulah. Mungkin itu Islam Nusantara itu namanya itu. Berarti Islam Nusantara. Begini itu sudah cukup. Kompromi. Kan kita nggak enak juga kan. Masa kita bertetangga hidup dengan yang udah budayanya begini, terus karena kita sudah ngaji fikih itu ajnabiyah itu apa gini-gini nengok aja Ustaz nengok aja ke sana. Nggak enak hidup ini Ustaz, kemasukan setan apa kemasukan jin kayak gini. Kaku amat. Ya nggak apa-apa nyapa ya Bu monggo. Tapi emang kadang-kadang kalau kayak di kampung kayak gini ya kita harus ya pinter-pinter lah menjaga. Kadang-kadang ya namanya orang kampung, saya cerita itu ada teman ada apa itu pertemuan ya maksudnya sih penyuluhan lah, itu ada yang ibu-ibu yang pakai anduk aja itu kan luar gitu ya kayak gitu itu kan gimana macam haram. Jangan disamain. Cerita ada orang Arab datang ke satu daerah di Banten lah, kayak sebutkan namanya, itu biasa kehidupannya biasa di kali nyuci segala macam itu kan. Itu dia langsung pulang dari sana gede-gede kepala aja. Islam apa ini kata? Susah. Gimana? Islam apa ini katanya? Susah. Itu Islam Nusantara itu namanya. Nah gitu nggak bisa Pak. Orang belajar dari Arab langsung dibabat semua. Bubar nanti negara ini keberagam. Ya pelan-pelan. Memang sampai di situ tingkat EQ-nya di situ di bawah 150 atau di bawah 50. Pelan-pelan. Pelan-pelan gitu. Jangan benar-benar enggak. Jadi kadang-kadang
ngaji dengan kita harus idealis, tapi juga harus realistis. Yang kita hadapi ini siapa masyarakatnya, itu yang mungkin jadi masuk Islam Nusantara itu kayak gitu. Susah. Jangan disamain dengan di sana. Wallahu alam. Wallahu alam bishawab. Malah kulihal tadi walam silba apa sih nggak kebaca ini kalau masalah. Walam sul basyaratil ajnabiyah, lan menyentuh kulite ajnabiyah, yaitu wong wadon asing yang bukan mahramnya, ma'a kibarin sumbertane wis gede, bukan balik ya, wis gede. Makanya di sini nih saya baca di syarahnya. Kibarin itu kata Abu Hamid al-Isfirayini, kata beliau, fa idza balaghal waladu sab'a sinin, kalau anak itu, si perempuan itu sudah umur 7 tahun, maka yungkidu bittifaq zikrin kada unsa, maka batal wudunya. Sudah gede berarti. Wa idza balagha khamsa sinin fala yungkid bittifaq kalau 5 tahun tidak batal. Wa amma idza balagha sitta sinin fa fi khilaf, kalau 6 tahun khilaf. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal. Jadi bukan balik ukurnya, sudah gede. Wallahu a'lam. Jadi 7 tahun batal. 7 tahun sudah batal wudunya. Wallahu a'lam. Ini menurut syarahnya ini ya. Tapi ada juga yang mengatakan faqila yang kudu waqilalah. Ada yang bilang kalau 6 tahun itu, ada yang bilang batal, ada yang tidak. Tapi wahadza yarji'u ila tiba'in nas, ini kembali kepada tabiatnya orang. Ada kan anak gadis umur 7 tahun sudah besar badannya, sudah bongsor ya. Nah itu walaupun 7 tahun batal. Jangan yang umur 12 tahun dibilang ini masih kecil ini. Anak-anak ini dibalik pikirannya. Mahasiswa nih masih kecil ini. 7 tahun. 7 tahun kuliahnya nggak naik-naik gitu. Umurnya mau udah 25 tahun. Nah, hatta innal walada alladzi balagha khamsa sinin faqat yungkidu ya liman yashtahihi wala yang. Ya kadang-kadang ada anak gadis 5 tahun tapi sudah bikin syahwat orang lain, batal wudunya kalau bersentuhan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maka di sini bahasanya ma'akibarin, bukan balik. Nah, kalau perempuan balik, kalau di Safinah, kalau sudah haid, kalau sudah umur 9 tahun. Kalau haid umurnya di bawah 9 tahun namanya istihadah. Wallahu a'lam. Wa zawalul aqli lan ilange akal. Ya bisa karena gila atau ayan dan tidur. La naumu qa'idin, ora turune wong kang lungguh, mumakkinin kang netepaken adatahu ing bokonge wong. Tidur dalam posisi pantat yang tertutup. Ya beginilah. Seperti ini kira-kira. Saya ingat dulu ngaji sama Syekh Rosyad almarhum itu. Guru saya di Ma'ad Fatah, beliau syahid ya, dibom sama, nggak tahu sama ISIS, nggak tahu sama siapa itu. Beliau cerita, kata beliau, kalau orang itu, kalau matanya terpejam tidur, itu lubang pantatnya, duburnya buka dengan sendirinya, otomatis. Tapi kalau matanya kebuka, ketutup pantatnya, otomatis itu. Nah, makanya kalau tidur supaya tidak batal wudunya, maka ditekan lubang pantatnya itu biar ketutup. Jadi kalau Jumatan itu begini ya, posisi sila itu masih ngerenggang itu. Nah kayak gitu tuh, gampang makmur, ngapak ke tanah. Jadi kalau begini sila yang kayak tadi itu masih renggang ya, bapak ini masih renggang. Kayak Pak Agus itu masih renggang ya, renggang. Jadi
Nah, seperti itu tuh. Netep. Nah, iya. Nah, itu tutup pantat lubang berduburnya ketutup. Dan memang kalau tidur begini, tidurnya nggak nyenyak. Pasti masih mendengar khotib ngomongin. Nah, kalau tidurnya sandar, batal. Pasti karena kebuka pantatnya. Kaidahnya dulu, ma ghalaba wujuduhu ju'ila kal maujudi hukman ilam yujad. Itu dalilnya. Kenapa pantatnya harus ditutup orang tidur itu? Karena sesuatu yang lumrah keluar itu dihukumi keluar walaupun dia tidak keluar, gitu loh. Karena ghalibnya, lumrahnya, kalau pantatnya kebuka itu 99% angin keluar. Walaupun pada kenyataannya tidak keluar, dia dihukumi keluar karena ghalibnya keluar. Jadi ma ghalaba wujuduhu ju'ila kal maujudi hukman ilam yujad. Kalau sesuatu yang ghalib, lumrah wujudnya, dihukumi wujud, dihukumi ada walaupun dia tidak ada pada ada. Wallahu a'lam. Jadi itu makanya kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di tanah, itu tidak batal wudunya karena ketutup pantatnya itu. Nah, kalau Jumatan makanya jangan seperti ini. Ikhtiban, keluar. Apalagi bawa pandang itu di masjid. Apalagi. Tapi saya itu heran. Saya dulu ngaji sama Syekh siapa tuh, Ustaz Salam kalau nggak salah, cerita. Harusnya orang Islam itu dengan media khutbah Jumat itu bisa menggerakkan umat yang berjuta-juta ini. Harusnya. Tapi karena tadi yang khutbahnya juga nggak jelas apa yang diomongin, yang ngedengerinnya juga gua peragat temennya. Baru ngidul, saya pernah ada yang khutbah pakai teks itu, lembarannya salah itu bacanya, jadi baca lembaran lu bingung. Astagfirullahaladzim. Ya yang realistis aja lah khutbah itu, poin-poinnya cukup apa yang disampaikan, nggak usah lama 10 menit. Saya kalau khutbah paling 7 menit, 8 menit, 10 menit udah selesai. Karena orang itu kemampuan konsentrasi itu, orang Indonesia itu nggak sampai setengah jam, 10 menit udah ngaco pikirannya. Apalagi yang masih di pabrik, masih di kantor itu, sudah mending buka YouTube katanya. Satu tuh somat, wis lebih enak. Khutbah. Makanya kamu kalau khutbah jangan panjang, kasihan jamaahnya. Ala kuliah tadi, Jumatan itu wudunya harus tidurnya harus tidur yang pantatnya menekan. Nah, kalau ya itu alasannya karena supaya tidak nyenyak tidurnya gitu. Tidak nyenyak. Jadi kalau sampai nyenyak, kalau ya itu memang otomatis kalau tidur begitu nggak nyenyak pasti. Pasti masih mendengar apa khutbah itu ya, minimal tahu kan ittaqullah. Minimal tahu ittaqullah. Udah cukup. Itu sah itu udah. Wallahu a'lam. Berapa? 9:30. Itu dikit lagi ya. Faslun utawi iki kuwana fasal suwiji. Yajibu wajib opo al istinja'u, bersuci, itu mana halus. Kalau di mana kitab Jawa Serang itu kasar bahasanya. Cecewok. Tapi ya nggak apa-apa. Harus paham. Daripada ngomong bersuci tapi nggak paham, bener. Kalau dalam ilmu nggak ada yang jorok, memang itu ilmu, jelasin. Jangan sampai al istinjau, apa bersuci ya? Iya bersuci ya. Nggak tahu bersuci disangkanya wudhu kan? Disangkanya mandi. Benar. Kalau masalah ilmu harus dijelaskan, bukan jorok. Istinja, ya kalau bahasa sopannya bersuci. Tapi kalau sudah paham maknanya ya tadi. Wajib hukumnya, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi sunnah. Iya, sunnah. Dengan catatan kalau najisnya itu belum melebar sampai keluar lingkaran najis. Kalau dubur berarti tadi halaqah dubur. Kalau kubul tidak sampai keluar dari hasyafa. Sunnah hukumnya. Dalilnya ada dalilnya. Ini Imam Hanafi ini, bro. Jangan dikira Imam Hanafi ngarang dari otak sendiri, tidak ada dalilnya. Disebutkan, ya bukan di sini tempatnya, itu ada lagi pembahasannya. Kalau kita cukup
buka kitab Hanafi, misalnya ini nih, kitab Hanafi nih. Marokil Falah. Saya dulu ngaji, ini kitab Hanafi ini. Ada di sini. Istinja. Saya dulu sekolah di madrasah madzhabnya Hanafi, jadi ya agak ngerti sedikit lah. Walaupun nggak nguasai sedikit ngerti. Sunnah. Ya memang, makanya nggak cocok madzhab Hanafi di Indonesia. Kalau orang Indonesia, oh kepet kata orang Cirebon, corok. Orang corok katanya. Nggak cocok makanya. Cocoknya madzhab Hanafi, apalagi madzhab Maliki, lebih ngeri lagi kalau kita ngaji fikih Maliki. Ngeri. Nggak cocok, makanya cocoknya di daerah. Kalau Maliki itu kebanyakan Afrika. Mauritania, Sudan, Somalia, Jazir Qomar. Itu banyak madzhab Maliki. Jazair, Madagaskar itu Afrika bukan? Afrika ya? Banyak Islamnya ya? Ya, setahu saya itulah. Terus siapa tuh yang pemain bola Rashid Yakin itu apa namanya? Nigeria. Nigeria itu banyak Islamnya itu. Nigeria itu kalau nggak salah 80% Islamnya. Nigeria itu. Itu banyak Maliki madzhabnya. Jazair, karena memang situasi alamnya cocok sekali. Madzhab Maliki itu nggak ada air mustakmal. Ya karena memang situasinya di sana sulit. Kalau kita pakai madzhab Maliki lucu. Kita air berlimpah segala macam. Udahlah pokoknya pas. Makanya Indonesia, Asia Tenggara secara umum itu banyak madzhabnya Syafi'i. Karena memang situasi alamnya juga. Hikmahnya itu mah hikmahnya ya. Hikmahnya. Malah saya dulu baca di bukunya Ibnu Battuta itu, Rihlah Ibnu Battuta. Madzhab Syafi'i itu menjadi madzhab resmi di Kesultanan Aceh itu. Sultan Malik Dzohir. Itu madzhabnya Syafi'i. Jadi madzhab resmi. Jadi sebelum ada Pancasila, madzhab Syafi'i udah duluan di Indonesia. Jadi Islam Nusantara itu Syafi'i itu. Islam Nusantara. Nah. Hukumnya wajib. Wajib apa al istinja'u bersuci min kulli rotbin, saking tiap-tiap rotbin yang basah. Berarti pipis, tinja itu. Khorijin kang metu minasabila ini saking dalan loro. Hukumnya wajib. Kecuali yang tidak terlihat oleh mata. Ya nggak ketahuan gimana lagi. Ghairul maniyi, seliyane mani. Mani itu suci. Cacing, najis, batal juga wudunya. Cacing perut itu, orang keluar cacingan. Wajib istinja, kecuali mani tidak perlu istinja. Bil ma'i, kelawan banyu, harus dengan air. Kalau di takrib idealnya dengan batu dulu baru dengan air. Tapi kalau mau milih salah satu, batu saja boleh tanpa air dengan syarat-syarat ya. Kalau di Syafi'i ada berapa syaratnya? Ada 8. Surutu ijza'il hajari iku thamaniyatun anawolu. Kalau di sini lebih ringkas ini, lebih ringkas. Boleh istinja tanpa menggunakan air, cukup dengan batu. Kalau konteks kekinian boleh pakai tisu. Pakai tisu dulu. Ada ibu-ibu kemarin itu yang tangannya kena pisau. Udah 2 minggu gak sembuh-sembuh tangan kiri. Saya tanya kenapa bu? Ya itu kena air terus katanya kalau cebok. Saya bilang ceboknya gak usah pakai air. Gimana Tad? Pakai tisu. Ih katanya nggak biasa. Nah ini fungsinya ilmu di sini. Kita lagi penyakit demam kan? Kan kalau maaf ya, kalau buang hajat, buang pipis atau buang air besar atau buang air kecil itu kan harus ceboknya pakai air. Nah kalau lagi demam begitu, kalau kena air kan nggak enak ya. Ya boleh pakai tisu aja, nggak usah pakai air. Jangan cara-cara yang nanti kita ajari ini. Kalau di sini lebih praktis, kalau di Syafi'i 8 ya. Kalau di sini 8. Pilma, kalau jadi urutannya begini, utamanya pakai tisu dulu, baru pakai air. Kemudian yang kedua pakai air saja. Yang ketiga pakai batu saja tanpa air. Nah, ya ketika kita di kendaraan, di kereta api, di dalam bus, atau ketika sakit demam, meriang, nggak kena air itu boleh
nggak usah menggunakan air, cukup pakai tisu saja. Ya kalau zaman dulu batu kan, belum ada tisu. Ila ayat huro tumeka nyenta nyuciaken ya. Tumeka ayat huro nyenta suci opo al mahalu tempate sampai bersih tempatnya menggunakan air. Ila ayat huro tumeka nyenta suci opo al mahalu tempate. Jadi istinja hukumnya wajib dari setiap yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang kecuali mani dengan menggunakan air sampai bersih tempatnya. Maksudnya dubur sama kubur sampai bersih, nggak ada najisnya, pakai air. Au atawa yamsahu ngusap sopo wong hu ing kul tadi najis diusap bisalasi masahatin kelawan telu piro-piro usapan kalau cukup minimal au aksaro atau lebih. Kalau 3 kali usapan masih belum suci ya terus 4 kali 5 kali sampai bersih, pakai tisu Pak, pakai tisu. Kalau santri pakai tisu olok duitnya nanti habis. Beli tisu. Tisu anak saya buat mainan, jadi gerul-gerul pakai plastik habis lagi beli tisu. Makanya sungguhin sama Pak Asep itu aja tisunya kayak gitu. Bang Buro, anak saya itu. Kalau pakai batu ya boleh pakai batu yang kering tapi batunya. Jadi kalau di takrib itu boleh pakai 1 batu. Ini batu menggunakan misalnya ini batu nih. Menggunakan tepi sini 1, tepi ini 1, tepi ini 1. Berarti 3 kali, ini minimal. 1 batu tapi 3 tepi. Tapi kalau 3 kali masih belum bersih terus 4 kali, 5 kali, 6 kali, tapi pakai batu yang ganti lagi. Nah, kalau pakai tisu juga sama. 1 kali, kalau pakai tisu lebih cepat ya, nyerap kan. Yang tidak boleh itu menggunakan barang berharga. Ya pakai uang 100.000 itu kan. Itu nggak boleh itu. Saking kayanya itu kan. Oh, istinja pakai uang 100.000 itu. Aslinya. jangan haram hukumnya, nggak boleh. Pakai tulang juga tidak boleh. Karena tulang itu makanannya jin. Nggak boleh istinja pakai tulang. Dimarahin tuh jinnya nanti. Makanya itu kita ngaji kitab Muraqil Ubudiyah itu ya. Kenapa kalau orang ngaji itu senang semua makhluk Allah, termasuk jin? Karena dengan orang mengaji itu jin tidak terlukai. Minimal tadi tulangnya nggak dibuat istinja sama santri. Ya, seneng jinnya, wah ini batur kita gitu berarti ngaji ini. Terus dia sebarkan ke orang lain, orangnya menghargai lagi. Jin merasa terlindungi. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain. Kemarin berburu kalau bukan untuk dimakan, untuk main-main doang. Dalam kitab fikih nggak boleh. Berarti binatang-binatang terlindungi dari angkara murka manusia, gitu. Itu belajar itu. Makanya orang belajar santri itu pasukannya banyak. Termasuk jin itu temannya. Karena merasa hak-haknya dijaga. Kalau diamalkan ilmunya, kalau tidak ya sama aja. Nah, jadi membasuh 3 kali usapan atau lebih. Sampai kapan? Ila ayangko tumeka maring nyenta bersih opo al mahalu tempat keluar najisnya itu, kubulnya duburnya sampai bersih. Kalau sudah bersih, ya sudah cukup, nggak usah pakai air lagi, cukup sah sholatnya. Dengan catatan kalau di Syafina ya, najisnya tidak boleh melebar ke sofhatahu ing bokonge wong, nggak sampai keluar dari bool. Kalau kubul berarti hasafa itu helm tuh Pak. Helm nggak boleh keluar dari situ, tidak boleh terkena air tempat di situ kan. Kemudian harus menggunakan batu yang suci, dan seterusnya sampai bersih. Wa in baqiya, ini lebih gampang lagi. Walau senajan tersisa opal atharu lah bete, ada satu bekas yang memang nggak bisa hilang kecuali dengan air, kayak masih ada bau-baunya sedikit, itu nggak apa-apa lah, maklum. Memang harus pakai air. Yang penting tidak keluar dari tempatnya najis. Biqali'in, kelawan perkara kang asal mana nyabut nyerap
Ya tadi batu, tisu, kain, nyerep, kolik sama nyabut. Tohirin kang suci, suci. Jamidin sama kang keras. Ya maksudnya bukan yang lembek, bukan yang basah. Ya tadi batu pilihannya, batu, tisu, kertas yang tidak berharga, kain yang tidak berharga, boleh. Ghairi muhtaromin, kang ora berharga, jadi uang nggak boleh. Apalagi pakai sorban, haram itu, buat sholat, nggak boleh. Pakai sejadah, nggak boleh. Pakai tisu, udah cukup, tisu itu sudah sudah kekinian ya, kekinian dan masuk akal lah. Orang barat pakai ya, orang barat itu pakai itu tisu. Itu kalau masuk hotel itu kan, hotel yang bintang 5 Mur. Kalau hotel tingkat melati mah nggak ada. Kalau hotel bintang 5, kalau hotel tingkat melati nih tahu ini biasanya PON ini, MTQ itu hotel-hotel tingkat polo malam ya. Tapi bawa, nah itu ada biasanya pakai tisunya itu. Nah yang boleh tidak boleh yang muhtaram, min ghairi intiqalin, saking ora pindah. Maksudnya najisnya belum pindah ke tempat yang lain. Kalau najisnya pindah ke tempat yang lain ya harus pakai air, melebar misalnya, melebar. Wa qabla jafafin lan ing dalam sedurunge garing, sebelum kering. Kalau sudah kering duluan maka harus pakai air, tidak boleh menggunakan tisu sebelum kering. Itu cara istinja tanpa menggunakan air. Kalau di Safina ada 8 ya. Ada 8, mana Safinanya? Enggak ada ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.